Halo teman-teman, perkenalkan saya Gideon Dia Pandiangan dari Prodi Ilmu Politik 2024 dengan NIM 24090634. Nah, di sini saya akan bercerita mengenai sistem politik dan sistem hukum di Indonesia. Sebelumnya kita harus tahu mengenai apa itu sistem politik dan sistem hukum. Sistem politik di Indonesia adalah kerangka bagaimana kekuasaan negara dijalankan, bagaimana mekanisme pengisian jabatan dalam lembaga negara, serta bagaimana hubungan antara negara dan masyarakat. Ciri-ciri utama dari sistem politik ini antara lain yang pertama ada demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pemerintahan yang republik, di mana kepala negara dipimpin oleh presiden yang dipilih melalui pemilihan umum, bukan dari keturunan. Selanjutnya ada konstitusional, di mana semua aktivitas negara berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Pada sistem politik ini juga terdapat sistem multipartai, di mana terdapat banyak partai politik yang berkompetisi dalam pemilu. Di dalam sistem politik juga terdapat lembaga-lembaga negara, yang dimana lembaga negara ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah lembaga legislatif, yang dimana kita tahu lembaga legislatif ini berfungsi untuk membuat undang-undang, mengawasi pemerintah dan menyetujui anggaran negara seperti DPR. Selanjutnya ada lembaga negara, yaitu lembaga eksekutif, di mana lembaga eksekutif ini berfungsi untuk menjalankan pemerintahan. Contohnya dari lembaga eksekutif ini yaitu presiden sebagai kepala negara. Selanjutnya ada lembaga yudikatif, yang lembaga yudikatif ini berfungsi untuk mengawasi berjalannya pemerintahan, yang kita tahu contohnya seperti Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Selanjutnya kita akan bercerita mengenai sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia ini adalah keseluruhan peraturan hukum yang berlaku dan diterapkan di negara Indonesia. Sumber hukum ini ada banyak dan memiliki tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, di mana UUD 1945 ini menjadi hukum tertinggi dan dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya ada undang-undang, yang dimana peraturan perundang-undangan ini dibuat oleh DPR. Di bawah undang-undang terdapat peraturan pemerintah, yang dimana peraturan pemerintah ini peraturan yang dibuat oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang. Di bawah peraturan pemerintah ini ada peraturan presiden. Peraturan presiden ini adalah peraturan yang dibuat presiden dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. Selanjutnya ada peraturan daerah atau Perda, yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di daerah. Selanjutnya ciri-ciri hukum di Indonesia. Ciri-ciri hukum di Indonesia ini terbagi menjadi tiga, yaitu bersifat dinamis. Nah, hukum ini terus berkembang dari masa ke masa seiring dengan perubahan zaman dan masyarakat. Ciri-ciri hukum yang kedua adalah bersifat nasionalis. Hukum berlaku untuk seluruh wilayah negara Indonesia, dimanapun berada, mulai dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga bersifat nasionalis, yaitu di mana hukum dibuat berdasarkan kehendak rakyat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM. Nah, jadi apa sih hubungan antara sistem politik dan sistem hukum itu? Sistem politik dan sistem hukum di Indonesia ini memiliki hubungan yang erat, di mana sistem politik ini membentuk kerangka hukum, sementara sistem hukum ini mengatur pelaksanaan politik. Perubahan dalam sistem politik ini akan berdampak pada perubahan dalam sistem hukum dan sebaliknya. Dengan memahami apa hubungan keduanya, dapat menambah pemahaman kita bagaimana negara Indonesia berjalan dan berkembang, sehingga kita bisa menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem politik dan sistem hukum di Indonesia. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.